Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Warta Pendidikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesemangatan dalam menjalankan tugas Bapak Ibu sebagai pendidik. Pada video kali ini akan kami sampaikan 4 hal yang harus dilakukan dan 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh guru pada saat pelaporan kemajuan belajar atau biasa kita sebut pada pembagian rapot. Pelaporan kemajuan hasil belajar pada kurikulum merdeka. Di sini pentingnya laporan kemajuan belajar bagi Bapak Ibu guru kepada peserta didik pada saat pembagian rapor untuk kurikulum merdeka. Untuk pengertiannya, pelaporan hasil belajar adalah bagaimana sekolah mengkomunikasikan apa yang peserta didik ketahui, yang dipahami, dan yang bisa dilakukan pada saat pembelajaran selama 1 semester. Pelaporan tersebut menggambarkan perkembangan dari proses pembelajaran peserta didik, mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan dan berkontribusi pada efektivitas pembelajaran. Jadi ada 3 yang dikembangkan, yang digambarkan yaitu proses pembelajarannya, kemudian apa yang perlu dikembangkan, dan kontribusi pada efektivitas pembelajaran. Apa saja yang perlu dilaporkan kepada orang tua siswa? Ini kewajiban Bapak Ibu sebagai guru. Yang pertama, Bapak Ibu guru menyampaikan dokumentasi hasil karya siswa atau peserta didik berupa portofolio. Isinya adalah berupa hasil karya peserta didik yang telah dipilih melalui diskusi dengan pendidik. Jadi dipilih mana yang terbaik yang dibuat oleh peserta didik, kemudian dibuatkan sebuah semacam clipping dalam bentuk portofolio dan disampaikan kepada orang tua siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melaksanakan diskusi atau konferensi. Diskusi bisa dilakukan pada saat menyerahkan laporan hasil belajar atau secara umum dibuat dalam satu forum konferensi tersendiri dengan peserta didik, dengan orang tua peserta didik, Tujuannya adalah berbagi informasi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Fungsinya adalah untuk mengembangkan struktur dan kegiatannya, melibatkan menentukan target belajar. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah pameran karya atau gelar karya. Pameran karya sebagai perayaan proses belajar peserta didik dan asesmen sumatif, yaitu pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Berisi proses dari pembelajaran dan produk dari proyek belajar. Jadi di situ nanti dalam pameran karya ada produknya, baik berupa materi maupun berupa karya non-materi. Misalnya keterampilan, kesenian, tarian, nyanyian, dan sebagainya. Baiknya dalam pelaksanaan pameran karya ini mengundang orang tua peserta didik atau pendidik dari sekolah lain sebagai umpan balik. Kemudian yang 4 yang harus dilakukan oleh guru atau pendidik adalah melaporkan hasil belajar. Laporan hasil belajar merupakan laporan keseluruhan dari proses dan akhir pembelajaran. Laporan hasil belajar merupakan hasil analisis pendidik terhadap perkembangan belajar peserta didik. Laporan hasil belajar ini ada 2, yaitu laporan hasil belajar yang sudah biasanya kita bagikan kepada peserta didik berupa hasil nilai atau asesmen sumatif dan formatif, dan laporan hasil belajar proyek yang sudah dilaksanakan. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan pendidik pada pelaporan belajar? Yang tidak boleh
dilakukan. Yang pertama, merekayasa hasil tanpa bukti perkembangan belajar. Jadi tidak boleh memberikan nilai asal nilai tanpa ada bukti perkembangan belajar. Jadi tidak boleh mengarang nilai. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang kompleks dan terlalu ilmiah dalam merumuskan atau mendeskripsikan pada pelaporan kemajuan belajar. Tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu rumit yang tidak bisa dipahami oleh orang tua siswa maupun siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata atau kalimat negatif. Ini tidak boleh digunakan, harus menggunakan kalimat yang positif, yang membangun, dan hindari kalimat yang negatif atau merusak semangat dan mental siswa. Yang keempat, menilai dengan skor atau angka tanpa deskripsi kriteria. Jadi tidak boleh memberi angka saja. Jadi angka yang kita tuliskan harus disertai deskripsi kriterianya, sehingga angka tersebut bisa menjadi skala atau ukuran bagi peserta didik dalam memperoleh hasil belajar yang dia ikuti selama 1 semester. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, 4 hal yang harus dilakukan dan 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh pendidik pada kurikulum Merdeka, terutama pada saat pelaporan belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.